Restorasi Meiji. Kelompok 4. Nama anggota: Alyesa Dwi Feliana absen 3. Eka Feriana Sari absen 9. Rizky Utami absen 26. Salisa Amelia Aziza absen 27. Materi yang terdapat yaitu waktu-waktu peristiwa itu terjadi atau diakronik. Peristiwa restorasi Meiji itu terjadi atau sinkronik. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah titik balik krusial dalam sejarah Jepang mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad dan mengembalikan otoritas pada kaisar. Urutan peristiwa atau diakronik restorasi Meiji. Pada tahun 1853, kedatangan Komander Perry dari US memaksa Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Pada 1867, Tokugawa Yoshinobu mengundurkan diri sebagai shogun awal transisi kekuasaan ke Kaisar Meiji. Pada tahun 1868, proklamasi restorasi Meiji dimulainya reformasi menyeluruh. Pada tahun 1871, penghapusan sistem Han provinsi feodal, pembentukan prefektur oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1873, wajib militer diberlakukan, reformasi militer dimulai. Pada tahun 1872 sampai 1875, reformasi pendidikan sistem pendidikan nasional didirikan. Pada tahun 1889, Konstitusi Meiji diresmikan, sistem konstitusional dibentuk. Pada tahun 1894 sampai 1895, Jepang menang melawan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang. Jepang mulai menjadi kekuatan regional. Sinkronik. Restorasi Meiji adalah titik balik krusial dalam sejarah Jepang mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad dan mengembalikan otoritas pada kaisar. Latar belakang perubahan monumental ini didorong oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, pemerintahan Keshogunan Tokugawa semakin melemah seiring waktu, ditandai oleh masalah ekonomi, inflasi, dan kerusuhan sosial yang meluas, menunjukkan bahwa sistem feodalistik yang mereka anut mulai tidak relevan. Kedua, kebijakan sakoku atau isolasi yang diterapkan bertujuan menjaga stabilitas internal dan mencegah pengaruh asing, justru membuat Jepang tertinggal jauh dalam hal teknologi dan militer dibandingkan dengan kekuatan Barat yang semakin berkembang. Situasi ini mencapai puncaknya ketika Komander Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba pada tahun 1853, memaksa Jepang untuk membuka diri melalui konvensi Kanagawa dan penjajahan serupa dengan negara-negara Barat lainnya. Peristiwa ini secara terang-terangan menunjukkan kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius pada potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan elit Jepang, terutama para samurai tingkat rendah dan bangsawan daerah yang kecewa mereka mulai menyerahkan pengembalian kekuasaan kepada kaisar, yang dianggap sebagai simbol persatuan dan kedaulatan, dengan slogan populer Sono Joy atau hormati kaisar, usir orang barbar. Ketidakpuasan ini kemudian memunculkan dalam Perang Boshin pada tahun 1868 sampai 1869, sebuah konflik bersenjata kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius akan potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan sebuah konflik bersenjata antara pasukan pro-kaisar dan Koshogunan yang akhirnya mengantarkan Jepang ke era baru restorasi Meiji. Bidang-bidang harapan Tenno Meiji. 1. Bidang politik dan pemerintahan. Menghapus sistem feodal atau Han dan daimyo digantikan oleh pemerintahan terpusat dengan prefektur. Kekuasaan terpusat di bawah kaisar, walaupun secara praktis dijalankan oleh oligarki dari domain Satsuma, Choshu, dan Tosa. Membangun Konstitusi Meiji 1889 yang memperkenalkan sistem parlementer modern meskipun kekuasaan kaisar masih dominan.
2. Pendidikan. Didirikan sistem pendidikan nasional sekolah dasar, menengah, dan universitas. Menerapkan kurikulum ala barat tetapi tetap memasukkan unsur moralitas dan loyalitas pada kaisar. Mengirim siswa dan pejabat belajar ke luar negeri atau misi Iwakura dan mempekerjakan guru dari barat atau Oyatoi Goikokujin. 3. Industri dan ekonomi. Modernisasi ekonomi dengan pembangunan pabrik, tambang, perkeretaapian, pelabuhan. Mendorong industrialisasi berat, besi, baja, tekstil. Sistem Zaibatsu atau konglomerat keluarga didorong untuk menguasai industri. Contohnya Mitsubishi Mitsul. Pembangun infrastruktur seperti kereta api pertama di Jepang, Tokyo Yokohama 1872. 4. Militer. Membentuk tentara nasional modern berbasis wajib militer atau menghapus pasukan samurai. Japan. Melatih tentara berdasarkan model Prusia dan angkatan laut berdasarkan model Inggris. Memenangkan perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 dan perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 menunjukkan kekuatan militer modern Jepang. 5. Hukum dan sistem sosial. Diperkenalkannya sistem hukum barat menghapus sistem kasta sosial atau samurai, petani, pedagang. Samurai kehilangan status istimewa dan hak untuk membawa pedang atau Hattori 1876. Kebudayaan dan identitas nasional. Memajukan ideologi Fukoku Koyei atau negara kaya, militer kuat. Promosi Shinto sebagai agama negara. Menjadikan kaisar sebagai tokoh suci dan pemersatu. Modernisasi budaya lewat adopsi teknologi, pakaian, gaya arsitektur barat tetapi tetap menjaga unsur Jepang klasik. 7. Hubungan internasional. Menghapus perjanjian tidak setara dengan negara barat melalui diplomasi aktif dan kekuatan militer. Menjadi kekuatan imperial baru di Asia dimulai dengan penguasaan Taiwan, Korea, dan wilayah